ini ngantuk nanti, percaya saya. Tidak apa-apa, ini aja. Ini udah bagus sekali. Ya. Nanti biar pitch controlnya saya yang atur ya. Mic ini ada pitch controlnya. Maksudnya apa? Saya pernah mengajar di satu tempat, mic-nya itu bass sekali, jadi udah tidak kedengaran. Terpaksa bagaimana Bapak Ibu tahu, mic-nya dijauhin. Tetapi suara saya harus kencang. Jadi ceramah 1 jamnya tercekik. Ya Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan ya. Sebelum mulai, saya ingin request ya untuk panitia wihara minta air hangat 1 gelas. Ya. Hari ini mungkin pelajaran kita akan panjang, jadi saya duduk yang nyaman saja. Bapak Ibu Saudara, nah panjang sekali ya. Sudah ini selesai saya buat, belum siap, terpikir ada tambahan, tambah lagi belakang. Nah, Bapak Ibu tidak pulang dah harinya. Tapi saya tidak menyangka yang datang ramai sekali ya. Ya luar biasa. Sampai saya pikir ini sudah sedikit lagi tidak muat. Tapi saya dengar sudah nambah ruko ya. Nambah di mana? Sebelah. Wah, memang kalau nanti saya datang lagi sebelah penuh juga ya. Semoga. Bapak Ibu Saudara, di Wihara Mendut tempat saya tinggal sesungguhnya adalah pusat headquarters ya, jadi markas kalau bahasa Inggrisnya. Pusat dari Sangga Theravada Indonesia itu ada 2. Yang pertama Wihara Dhamma Cakra Jaya Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu main-main ke Jakarta, jangan lupa singgah di Sunter. Ada Wihara Dhamma Cakra Jaya. Itu sebagai pusat, administrasi. Nah, jadi hal-hal yang penting semua itu masuk ke sana. Pusat yang lain adalah Wihara Mendut, dekat Candi Borobudur. Jadi kalau Bapak Ibu ke Candi Borobudur, jangan lupa singgah Wihara Mendut. Gratis, masuk tidak perlu bayar. Kalau Borobudur bayar ya. Lalu dekat dengan Candi Mendut, banyak orang tidak tahu Wihara Mendut yang mana, mereka perginya ke Candi Mendut. Candi Mendut itu dijaga oleh pemerintah. Kalau masuk bayar juga, tidak mahal. Ya saya lupa berapa, tapi kalau orang lokal kalau tidak salah 10.000. Nah sebelum Candi Mendut itu ada Wihara Mendut, ada tulisannya Mendut Monastery. Wihara Mendut adalah pusat pendidikan sangga. Jadi hampir semua biku-biku, terutama yang sudah tera, yang sudah mahatera, itu belajarnya dulu di Wihara Mendut. Kalau sekarang sudah ada beberapa tempat ya, tempat belajar para biku. Ada di Malang, tempat Bante Kantidaro, lalu satu tempat lagi di Bogor namanya Paryatidama. Jadi sekarang di STI ada 3 tempat para samanera, para biku bisa belajar. Di Wihara Mendut nama programnya adalah LPS, Lembaga Pendidikan Sangga. Salah satu pengajarnya Bante Jodhidhammo. Ada yang kenal? Ya, banyak yang kenal ya. Yang tidak pernah tanda nanti cek di Google ya, Bante Jodhidhammo. Beliau yang memimpin Lembaga Pendidikan Sangga. Kenapa saya cerita ini semua ya? Bapak Ibu menunggu ya. Apakah mungkin saya sedang promosi supaya bapak-bapak semuanya daftar ya? Nah, di Lembaga Pendidikan Sangga itu dosennya lebih kurang jumlahnya 10. Ada semester 1, ada semester 2. Pelajarannya banyak. Ada Sutta, Winaya, Abhidhamma, Dhamma Vibhaga, dan yang lainnya. Ada pelajaran umum juga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti untuk apa belajar bahasa Indonesia? Supaya kalau menulis artikel rapi. Nah,
Lalu ada pengenalan agama lain. Ketika saya di Wiramundo diundang guru-guru dari agama lain memberi 2 mata pelajaran, tidak banyak. Tapi saya pernah mendapatkan pengenalan agama Islam, pengenalan agama Katolik. Lalu pada saat itu Bante Atapio masih hidup. Jadi pengenalan agama Katolik Bante Atapio. Tapi agama Islam diundang guru besar, dosen dari Universitas Islam. Dan dosennya mengajar bagus sekali. Bapak Ibu Saudara, salah satu pengajarnya adalah Bante Jordi Damo. Dan beliau S3 Filsafat UGM. Ya, kita Sangga Theravada Indonesia mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Ada salah satu biku Bante sangat senior di STI itu S3 Filosofi UGM. Dulu kalau saya belajar dengan beliau saya senang sekali. Senang sekali. Karena waktu saya kuliah di Medan paling mentok dosen saya itu S2 UGM. Ya, gabung ke STI dapat S3 UGM, begitu ya. Nah, itu pengenalannya. Intinya apa? Kalau beliau mengajar Bapak Ibu Saudara, ada satu ciri khas. Kalau beliau mengajar, beliau ngasih pertanyaan, kita jawab. Tapi Bapak Ibu Saudara, saking sulitnya jawab apa saja hampir selalu salah. Hampir selalu salah. Dan luar biasanya beliau akan menunggu sampai kita jawabnya benar. Kadang-kadang dikasih clue. Nah, waktu tahun 2015 yang belajar LPS itu di Wiramundo saya sendirian saja, tidak ada temannya. Jadi samaneranya saya sendiri, belajarnya dengan beliau berdua. Jadi beliau kasih pertanyaan, saya jawab. Nah, ya silahkan masuk ya. Ya silahkan. Bapak Ibu siap-siap ya. Setelah ini saya kasih pertanyaan. Nah, coba dijawab. Bisa benar enggak? Mudah-mudahan ya. Ya, konsentrasi ya. Kenapa? Langsung tegang. Kenapa? Oh, HP dikumpulin, nggak sempat. Kalau buka Google keluar suara. Tapi kalau yang pernah dengar ceramah saya di YouTube, mungkin dia tahu jawabannya ya. Karena saya tanya ini sudah mungkin 2-3 kali. Ya, yang sudah nonton di YouTube kasih diam dulu. Biar coba. Ya, temannya sanggup menjawab enggak begitu ya. Ya. Biasanya saya sebut ini kuis tidak berhadiah. Tapi saya pernah diprotes, nanti kok nggak ada hadiahnya. Kebetulan waktu itu ada apel di altarnya. Nanti saya kasih apel. Setelah ceramah selesai pulangnya beneran umatnya minta. Nanti apel saya mana? Terpaksa saya minta sama tuan rumah ya. Karena waktu itu SPD nama kelasnya di rumah umat. Ya, tetapi bukan karena umat itu lomba, bukan ya. Kalau di Kalimantan katanya, kalau sudah ingin sesuatu tidak minta nanti puluhan. Kepuluhan atau apa, ada yang tahu istilah ini? Kalau saya tidak keliru namanya puluhan. Jadi nanti di jalan bisa kenapa-kenapa. Ya, jadi mereka kalau datang ke rumah tetangga, rumah teman, nampak ada salak, nampak ada apa, kepengen gitu, mereka minta sedikit, 1 atau 2. Dan kalau orang Kalimantan sudah ngerti. Nah, jadi ini ada, tidak janji saya kan. Sudah pengalaman saya. Bapak Ibu Saudara, nah ini siap-siap ya. Coba ini pertanyaan level S3. Betul ya? Nah, pertanyaan level S3. Di dalam ajaran Abrahamik. Abrahamik itu apa? Ajaran Abrahamik itu adalah ajaran-ajaran yang muncul asal-muasalnya dari Abraham. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Gitu ya? Baik. Di dalam ajaran Abrahamik, filosofi atau fondasi fundamental berpikir semuanya akan kembali kepada Tuhan.
Contoh, kalau ada peraturan tidak boleh membunuh sesama manusia, kecuali yang lainnya ada syarat-syarat, tapi secara normal tidak boleh membunuh sesama manusia. Itu peraturan. Kenapa? Kalau dilanggar dosa. Kenapa kalau dilanggar? Karena sudah menjadi perintah Tuhan. Kenapa seseorang kalau menolong orang lain mendapatkan buah? Dalam bahasa Pali buah itu pahala. Kita pakai dalam bahasa Indonesia. Ya, pahala artinya buah. Kalau berbuat baik mendapatkan pahala. Kenapa? Karena perilaku itu dipuji oleh Tuhan. Apapun pertanyaan atau cara berpikirnya, semua akan kembali, fondasinya kembali kepada Tuhan. Ini dalam ajaran Abrahamik. Ya. Lantas, dalam ajaran Buddha, apa yang menjadi fondasi landasan berpikir kita? Yang nanti apapun pertanyaannya kembali pada fondasi ini. Hukum karma. Kalau dulu saya belajar, saya jawabnya salah, beliaunya akan hukum karma Bante. Nanti saya pikir lagi. Apa ya? Paticca Samuppada. Ada yang jawab lagi. Jadi nggak berani jawab ya. Sama saya juga. Kadang ditungguin beliau sampai 15 menit. Beneran? Ya, beliau duduk liatin saya mikir. Kalau kelamaan, apa sama Nera? Kadang-kadang dikasih clue, petunjuk. Ya. Coba, apa fondasi berpikir ajaran Sang Buddha? Apa? Tapi kalau kita juga berdasarkan filosofi ajaran Abrahamis itu kan dengan ajaran tauhid. Jadi dalam ibadah mereka itu kan kalau mereka mengacu pada sistem dogmatis dalam agama mereka kan Tidak boleh jawab sepanjang itu. Jadi singkatnya itu mungkin yang seperti yang Bante tadi adalah mengenai kesunatan. Kesunyataan. Nanti aja untuk ya boleh dipegang dulu. Ya. Ini biar Romo merasakan kalau belajar sama Bante Joti seperti apa ya. Bayangkan saya Bante Joti, Mahatera. Sesekali numpang Mahatera boleh ya. Saya baru 7 puasa. Ya. Tapi ini biar merasakan. Kalau jawab panjang beliaunya tidak kasih. Singkat padat. Apa? Singkat padat. Harus singkat padat. Bisa diulang pertanyaan Bante. Fondasi landasan berpikir ajaran Sang Buddha. Yang nanti semua praktek yang kita bahas itu kembali ke fondasi ini, betul ya? Ya, kembali ke fondasi ini. Kalau dalam ajaran Abrahami nanti semuanya kembali kepada Tuhan. Bahkan ketika pertanyaan itu sudah tidak bisa kita pahami secara akal sehat manusia, maka akan dijawab bahwa itu adalah misteri Tuhan. Ya, kita akan berpikir manusia sudah tidak sampai pada pemikiran itu. Ya, tetapi dalam Buddhis itu seperti apa? Bagaimana Bu? Bebas dari segala keterikatan? Hampir ya, hampir ya. Di mana Bante? Hampir, sangat hampir, tapi belum pas banget ya. Enak juga ya mengajar seperti Bante Joti. Tak tungguin aja sampai dhamma kelas selesai ya. Sampai sata, lalu nggak kasih jawabannya. Waduh, besok semua datang lagi. Apa Bante?
apa Bante? Gitu ya. Anissa. Cinta kasih tanpa batas. Susah betul ya. Maksud saya itu yang saya rasakan dulu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini rame ya, saya sendiri ditungguin beliau. Kadang-kadang sudah kelamaan. Apa sama Nera. Lalu saya kepengen sekali menjawab betul, kepengen sekali. Saya berusaha berpikir, hampir selalu salah. Sepertinya dalam setahun saya cuma menjawab benar 3 kali. Kelasnya mungkin 40 kelas, 50 kelas saya jawab benar 3 kali. Nah, jawabannya adalah keyakinan sadar. Bukan juga. Asam kata. Apa? Asam kata. Susah ya? Ini sudah seramai ini pun tidak jawab benar juga ya. Memang hebat ya pertanyaan beliau ya. Memang beliau sangat luar biasa ya. Itulah bedanya S3 UGM dengan yang belum S3 UGM ya. Apa jawabannya? 4 kebenaran mulia. Hampir ya. Ini jawaban pasnya. Hampir aja tidak boleh kalau sama beliau. Harus betul-betul Pas. betul ya, gitu ya. Baik. Jawabannya adalah adosa aloba amoa. Saya buktikan. Harus ada buktinya ya. Bante, kenapa dalam Buddhis tidak boleh mencuri? Kalau kita jawab ada karma buruknya, lah saya curi sedikit, karma buruk berbuah sedikit, ya mungkin lah, nggak apa-apa lah. Tetapi yang tidak boleh adalah mencuri itu akan menyebabkan pikiran menjadi serakah. Kalau orang sudah serakah, nanti moha dan dosanya ikut naik. Ini satu set, loba dosa moha ikut naik. Ya. Kenapa merawat 5 sila? Sesungguhnya jawaban paling tingginya agar loba dosa moha berkurang. Kenapa? Karena tujuan semua umat Buddha yang paling tinggi adalah mencapai nibbana. Tapi kenapa nibbana bukan jawabannya? Karena memang harus dijawab dengan adosa aloba amoha. Tipis sekali. Nanti Bapak Ibu pulang di rumah renungkan sendiri. Ya. Nibbana itu memang kualitasnya adalah adosa aloba amoha. Tapi prakteknya kita ingin mencapai adosa aloba amoha. Walaupun adosa aloba amoha itu adalah nibbana, tapi jawaban yang paling pas adalah adosa aloba amoha. Tadi ada yang menjawab meta berarti betul. Tapi meta itu terbentuk juga secara alamiahnya ketika kita mencapai adosa aloba amoha. Kalau masih ada ego, meta itu belum full. Ya, orang yang belum mencapai arahat punya meta tinggi, tapi metanya belum full. Dikatakan metanya sempurna kalau dia sudah tidak ada ego sedikit pun. Bagaimana supaya tidak ada ego sedikit pun? Istilahnya amoha, tidak ada ego sedikit pun, adalah pencapaian nibbana. Baik, kita coba. Bante, kenapa ya umat Buddha harus bermeditasi? Meditasi adalah untuk melenyapkan dosa, loba, moha. Bante, untuk apa kita harus rajin belajar dharma? Tadi ada yang menjawab memahami hukum kesunyataan mulia, memahami jalan mulia berusur 8, memahami asal kata, anicca dukkha anatta, untuk mencapai lenyapnya dosa, loba, moha. Silahkan nanti Bapak Ibu pulang pikirkan sendiri. Ini adalah landasan fondasi berpikir Buddhis. Lenyapnya loba, dosa, moha ini juga bisa diartikan adosa, aloba, amoha. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya lucu. Saya pernah ditanya orang barat,
Karena dulu ketika saya sama Nera, setiap malam seperti ini, jam tujuan ya, selesai saya chanting, meditasi bersama, hampir jam 8, setiap malam kalau saya tidak sibuk, saya memberi kesempatan bule-bule yang datang ke Mendut itu 1 jam tanya jawab. Dan makin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Karena tour guide pada tahu setiap malam ada biku standby di Wihara Mendut. Orang barat itu boleh tanya apa aja. Jadi saya mulainya itu saya kasih kesempatan. You can ask me anything you want. Boleh tanya apa saja, whatever. Lalu kadang-kadang mereka tanya, kenapa Anda jadi biku harus botak? Tapi bagus juga. Jadi setahun saya memberi kesempatan orang barat bertanya. Mereka tanyanya benar-benar berani. Kadang-kadang nggak terpikir kita. Jadi itu sebagai latihan saya juga. Iya ya, nggak terpikir ya. Kenapa Bapak Ibu saya harus botak? Sama. Ini kan sebenarnya membuang kemelekatan, betul? Kemelekatan itu apa? Moha. Jadi ini adalah upaya untuk amoha. Lalu namanya manusia ingin tampil ganteng, ingin tampil cantik, bisa muncul nafsu dan keserakahan, loga. Saya buang ini untuk latihan apa? Aloba. Betul ya? Ya, jadi membuang ini juga latihan dari adosa, aloba, amoha. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu ilmu ini, nanti ditanya pertanyaan dhamma apa saja, renungkannya mengarah ke sini. Adosa, aloba, amoha. Ya, nanti setelah ini semuanya daftar jadi Romo Pandita. Sudah bisa jawab pertanyaan. Saya melihat Bapak Ibu, saya tidak menyangka Bapak Ibu menanggapi pertanyaan level S3 itu dengan begitu serius ya. Kalau begitu saya kasih 1 pertanyaan lagi ya. Gak ada di kertas ini. Gak ada, saya cuma buat 1 pertanyaan. Beneran? Nah, pertanyaan Bante Jodidamo. Nah, ini beneran. Tapi saya cuma siapkan 1. Tapi saya lihat Bapak Ibu serius sekali, tak tambah 1. Anehnya, ini sudah masuk pertanyaannya. Standby ya. Ini sedikit lebih mudah. Semoga ada yang bisa menjawab ya. Anehnya, ada orang-orang yang sudah belajar hukum Kamawipaka, sudah belajar, paham, kadang-kadang hafal. Ya, ada satu pengurus ya, semoga tidak terjadi di tempat lainnya. Nama dan provinsinya saya rahasiakan. Orang ini sangat mengerti dharma, sangat mengerti dharma, tetapi akhirnya ketahuan korupsi dana dari umat-umat di kota. Kasihan. Jadi dia galang dana umat kota, berdana untuk wihara di desa. Rupanya nggak dibangun apa-apa. Ya dia pilih desa-desa yang nggak ada internetnya. Umat di kota mau cek juga nggak bisa, nggak tahu. Tapi kalau umat di kota mendengar dana wihara desa, oh semangat, betul ya, berdana. Sampai nggak tahu. Tapi yang itu nggak bisa ditelusuri. Satu ketika kedengaran minta dana ambulans. Ini sudah spesifik sekali dan ini online, berarti ada yang akan tahu siapa orang yang saya sebut. Tapi saya pikir itu kejahatan dia, itu karma buruk dia. Salah satu buah dari kejahatan adalah nama menjadi buruk. Jadi saya tidak merasa bersalah, betul ya? Itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Dana ambulansnya nggak pernah muncul. Dananya sudah komplit 300-an juta. Akhirnya ketika ini semua terkuak, dia stres bukan main. Didatangi orang-orang penting. Minggu depannya meninggal. Stres terlalu tinggi mungkin ya. Korupsi tapi ketahuan. Pertanyaannya, padahal kalau kita umat Buddha kita bisa ngomong begini, apa dia nggak ngerti hukum karma? Begitu ya? Lah ngerti, hafal lagi, bukan ngerti lagi, hafal lagi. Pertanyaannya, kenapa masih korupsi?
KPI ya. Tidak memiliki iri dan apa. Susah benar ya pertanyaan beliau ya. Iri apa juga. Ibu ini benar ya. Wah hebat ya ibu bisa menjawab ya. Ibu harus daftar LPS. Kurangnya sadar. Dia ngerti, dia paham, tapi tidak benar-benar yakin. Betul enggak? Karena kalau benar-benar yakin, tidak mungkin korupsi. Ngapain ngambil sesuatu yang bukan punya kita? Kalau kita ngambil nanti karma buruk berbuah bodoh. Betul ya? Tapi kenapa ngambil? Berarti kurang yakin. Hanya itu jawaban paling pas. Kurangnya keyakinan. Kurangnya keyakinan. Dulu saya masih ingat Bante Joti nanya saya, model pertanyaannya tidak begini. Model pertanyaannya dengan contoh negara. Ya sudah memiliki pengetahuan agama, tapi kenapa masih korupsi? Karena kurangnya keyakinan. Bapak Ibu tahu, kalau orang benar-benar percaya hukum karma, Sang Buddha mengatakan, kalau orang lain bisa melihat seperti halnya yang saya lihat, bahkan ketika makanan itu adalah suapan terakhir, ia makan setengah, berikan kepada orang lain setengah. Maksudnya apa? Kalau seseorang benar-benar bisa melihat buah dari hukum karma, otomatis dia senang membantu orang lain. Karena tahu ada manfaatnya, betul ya? Dan otomatis dia tidak mau berbuat jahat. Jawabannya adalah kurangnya keyakinan. Nanti pulang, tanya ke orang lainnya. Kuis sulit. Ini ada pertanyaan sangat sulit. Bapak Ibu Saudara, jadi kita mulai jam berapa? Oh, sudah mau 1 jam? Belum ya? Belum ya, mungkin sudah 30 menitnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak sekali yang saya bahas ya. Karena kehadiran saya 4-5 hari ini, sesi dhamma kelasnya cuma 1 ya. Besok kita latihan meditasi, lusa juga latihan meditasi. Tentu latihan meditasi juga belajar dhamma, tetapi dhammanya spesifik meditasi. Jadi hari ini kita belajar berbagai macam hal yang berhubungan dengan dhamma. Bapak Ibu Saudara, apa fondasi landasan berpikir ajaran Sang Buddha? Aloba, adosa, amoma. Itu juga di Indonesia sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam ajaran Sang Buddha, kalau yang dalam ajaran Sang Buddha yang mewakili ketuhanan adalah Nibbana. Bapak Ibu nanti belajar, cari videonya di YouTube yang ketuhanan dalam agama Buddha. Ya, karena saya belum pernah bahas ini. Biasanya saya mengajar topik ketuhanan dalam agama Buddha itu kalau mengajar Pabaja. Nah, tapi topik di umum, mengajar di umum saya belum pernah karena cukup sulit topik itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan, ya, apa Tuhan dalam agama Buddha? Karena agama lain pasti akan menggunakan cara berpikirnya untuk mengukur agama kita. Dan mereka kadang menjadi lupa yang namanya agama itu pasti berbeda. Tetapi namanya orang, dia akan mencari apa yang ada di tempatnya, di tempat kita. Betul ya? Dan ketika Bapak Ibu ditanya, di agama Buddha Tuhannya bagaimana? Jawab, Tuhannya adalah Nibbana. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana caranya mencapai adosa, aloba, amoma? Caranya adalah, ini adalah praktek sangat lengkap dalam ajaran Sang Buddha. Semua praktek ajaran Sang Buddha itu jatuh pada 4 hal ini. Semuanya akan jatuh kepada 4 hal ini, yaitu dana, sila, samadhi, panya. Begitu ya?
Semua prakteknya nanti kembali ke sini, dana, sila, samadhi, panya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencapai nibbana, prakteknya dana, sila, samadhi, panya. Hasilnya apa? Hasilnya adosa, aloba, amoha, metta, karuna, mudita, upeka. 7 itu hasil. Latihannya 4 ini. Dana, sila, samadhi, panya. Bapak Ibu Saudara, mengenai berdana ini yang ingin saya bahas adalah Bapak Ibu harus tahu berdana itu artinya memberi bantuan, begitu ya. Tidak selalu artinya hanya uang, karena kebetulan kata dana dalam bahasa Indonesia artinya uang. Berdana itu artinya memberi bantuan, bisa berbentuk materi, bisa berbentuk tenaga, bisa memberi perhatian, memberi nasihat, ya, mencarikan kerja dan sebagainya. Itu semua adalah berdana. Kalau kita menerjemahkan berdana sebagai memberi uang, maka nanti bahasa Palinya jadi nggak pas. Dalam bahasa Pali itu ada istilah dana damang, dana jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi, betul? Dana damang, dana jinati. Ada kata dananya 2 kali. Kalau kita terjemahkan itu sebagai uang, uang dharma, uang tertinggi. Wah, kacau sudah. Jadi keliru sekali ya. Ya, dana damang, dana jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi. Ya, sebagai biku, pemberian dharma itu dana desana, dhamma sakaca. Ya. Umat Buddha juga menyokong para biku itu yang menyokong dana dhamma. Ada yang mencetak buku, merawat wihara, berdana untuk wihara, itu semua jatuhnya dana dhamma. Bapak Ibu Saudara, mengenai berdana ini, Bapak Ibu Saudara, berdana itu adalah latihan paling awal dalam ajaran Buddha, yang kalau orang tidak menyadari sangat penting, tapi tidak boleh stop hanya dalam praktek berdana. Karena banyak di masyarakat orang hanya senang berdana, latihan yang lain dia tidak mau ikut. Ya, bahkan ada yang senang merawat wihara. Kalau kita ajak ke wihara, dia jawab, saya berdana aja, titip kamu. Gak apa-apa, ini ikut dhamma kelas, ada dhamma kelas. Enggak, saya berdana aja. Ya, berdana sangat baik, tapi janganlah berhenti sampai hanya berdana. Ada sebuah cerita, bapak ini namanya Pai Fangli. Nanti Bapak Ibu bisa baca lengkapnya di Google. Tulisnya Baifangli, Pai Fangli. Bapak ini lahir di Tianjin, Tiongkok. Dia bekerja di kota sampai umur 70-an. Setelah dia berumur 70-an, dia berpikir mau pensiun aja. Dia punya uang sekitar lebih kurang, kalau dirupiahkan 75 juta, lebih kurang. Tapi itu cukup, karena dia pulang ke desa tinggal dengan anaknya. Betul ya? Punya tabungan 70-an juta. Dan cerita itu sudah cukup lama. Tapi sebegitu dia pulang ke kampung, ternyata dia mulai melihat, kok ada anak-anak yang gak sekolah. Lalu anak-anak ini saking susahnya mencari makanan di tumpukan sampah. Wah, dia kasihan sekali. Kemudian dia panggil anak-anak itu, dia tanya, kalian kenapa tidak sekolah? Jawabnya apa? Tidak ada uang. Tidak ada uang. Lalu kakek ini menyekolahkan anak-anak. Dia bayarlah uang sekolah untuk anak-anak. Pelan-pelan yang dia sekolahkan bertambah. Lama-lama uangnya habis. Nah, kan dia sudah pensiun, betul ya? Uang 70-an juta itu habis. Apa yang dia lakukan? Dia narik becak. Ini kisah yang cukup terkenal. Dia narik becak, Bapak Ibu. Umur 70-an. Dan kalau di Tiongkok becaknya itu sorong ya. Dia nggak pakai sepeda, pakai sorong. Dia narik becak untuk bayarin uang sekolah anak-anak. Itu yang dia lakukan.
Dan dia melakukan ini sampai umur 80-an. Kalau saya tidak keliru, di umur 88 atau 89 itulah dia terakhir berdana. Wah, lama sekali. Lalu satu ketika dia datang ke sekolah, dia antar uang sponsor itu ke sekolah, ya, dititipkan ke guru. Dia bilang begini, ini uang terakhir yang bisa saya kasih. Guru-gurunya pada nangis semua. Kemudian dia sakit, 2 tahun kemudian meninggal. Ini kisah nyata ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca lengkapnya. Pai Fangdi. Bapak Ibu Saudara, setelah dia meninggal, semua murid-murid yang pernah dia sekolahkan itu ngumpul. Bapak Ibu tahu berapa orang yang dia sekolahkan? 300 orang. Tidak gampang. Walaupun di desa uang sekolah murah, betul ya? Tapi tidak gampang. Berhasil menyekolahkan 300 anak. Narik becak, Bapak Ibu. Setiap kali saya mendengar kisah ini, saya jadi sangat tersentuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membantu orang, membantu saja. Jangan berpikir saat ini ekonomi saya sedang baik atau kurang baik. Orang yang ekonominya sudah tidak ada pun berusaha narik becak untuk menyekolahkan anak-anak sekolah, walaupun dia sudah di umur pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu bilang atau ada yang mengatakan berarti tanggungan saya banyak, ya saya hanya menganjurkan berdana sesanggup kita dan yang manfaatnya besar, begitu ya. Yang manfaatnya untuk orang lain itu benar-benar berdampak. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu kisah berdana yang paling saya senangi. Cerita kakek Pai Fangdi. Dan saya pikir sangat bisa memotivasi kita untuk berbuat baik. Saya tambahkan, di dalam Dharma, berdana saja itu belum lengkap tanpa diberi kebijaksanaan. Sebagai umat Buddha, semakin baik apabila Bapak Ibu berdana ditambah belajar Dharma. Salah satunya apa? Berdana untuk memperindah batin. Ya. Apa maksudnya berdana untuk memperindah batin? Berdana itu ada level-levelnya. Karena kita tinggal di Indonesia, kita sering mendengar kalau Anda membantu orang lain tapi tidak ikhlas, tidak ada gunanya. Pernah mendengar? Pernah mendengar ya? Saya ulangi ya. Kalau Bapak Ibu bantu orang tapi tidak ikhlas, ya tidak ada gunanya. Dalam Buddhis tidak begitu. Membantu orang biarpun tidak ikhlas ada gunanya, tapi tidak maksimal berdananya. Saya beri contoh. Misalkan ada tetangga seseorang, anaknya sakit, tapi selama ini dia berjudi, mabuk-mabukan, pokoknya bandel kan. Dan sudah sering sekali minjam uang, hampir selalu tidak pernah dibayar. Satu ketika dia datang, Pak, Bu, saya mau minjam uang, maaf, anak saya sakit. Benar anak saya sakit. Kita mau minjamnya juga sulit ya. Sudah sering minjam, biasanya juga untuk hal yang buruk-buruk, belum bayar juga begitu. Tapi dia minta terus. Dan dia memang tidak pernah minta dengan alasan anaknya sakit. Berarti kemungkinan besar anaknya memang sakit. Lalu Bapak Ibu seperti dipaksa, Pak, Bu tolong, anak saya sakit. Lalu karena merasa tidak nyaman, akhirnya dipinjami uang. Mau pinjam berapa? 1 juta Pak, saya cuma punya 500, maaf ya, 500 saja. Dia ambil, dia pulang. Dia bisa bawa anaknya ke puskesmas, sembuh. Pertanyaan saya, ketika orang itu memberi 500.000 tidak ikhlas, ada gak manfaatnya? Ada, anaknya sembuh, betul ya? Oleh karena itu dalam Buddhis, berdana walaupun tidak ikhlas, tetaplah berdana, hanya kurang berkualitas, begitu ya? Hanya kurang berkualitas. Jadi konsepnya berbeda dengan apa yang sering kita dengarkan. Kadang-kadang begini, ada orang berdana tapi dia senang dipuji, ya.
saya mau membantu. Ini wihara baru beli ruko 2 ya, boleh nggak saya mau sumbang ruko lagi 3? Oh, boleh saja. Nah, jadi lebar ya, bisa talk show. Tapi gedungnya harus pakai nama saya ya. Gedung ABCD itu. Nah, misalkan namanya ABCD. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Kita bisa talk show penuh, bisa ngundang orang dari luar kota. Tetapi ketika dia berdana masih senang dipuji. Tetapi tidak ada pemikiran berdana tapi ingin dipuji yang gak ada gunanya. Tidak. Semua ada gunanya, tapi semua punya level masing-masing. Oleh karena itu, ini untuk umat Buddha sangat penting. Kalau Bapak Ibu ketemu umat yang tidak pernah muncul ya, satu ketika baru pertama kali datang, lalu dia dana makan, lalu Bapak Ibu tanya, Bu, Pak, ini hari ini dana makan dengar dari siapa? Oh, dari teman saya. Ibu kenapa kepikiran dana makan? Kan dia belum pernah datang ya. Apalagi kalau bukan Theravada, langsung nampak, kikuknya nampak. Tapi ibu kenapa bisa kepikiran? Oh iya, ada Bante datang, Bantenya agak gemuk. Saya dengar itu kalau dana makan ke beliaunya toko jadi laris gitu. Lalu kadang-kadang umat Buddha ya karena sangat semangat mengajar dharma langsung, ibu salah, tidak boleh itu berdana supaya toko laris, tidak boleh. Sama ibu, mica diti gitu. Besok nggak datang lagi, betul ya?